Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah Majlis Ta'lim Asyam Ramadhan, semoga Allah merahmati dan meridainya sehingga Allah menerima amal ibadah puasa, saum Ramadan, sedekah, ruku, sujud, infak, dan Allah jadikan pembuka amal ibadah kita semua, dan Allah menghapus segala dosa-dosa kita semua. Dengan rahmat Allah, semoga kita senantiasa diberi istiqomah dalam menjalankan ibadah saum Ramadan, sholat 5 waktu, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan memohon kepada Allah agar kita semua yang ada di dalam majelis ini khususnya dan umumnya keluarga kita dijadikan di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Maaf saya tutup. Beberapa bulan yang saya tidak bisa berkutik. Dengan rahmat Allah, Allah beri semuanya kesehatan, kesembuhan, kekuatan, iman Islam. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan tidak semua orang dipanggil oleh Allah untuk berpuasa. Tidak semua. Dan tidak semua orang diberi kesempatan untuk melangkah ke Masjid Taklim. Tidak semua. Bahkan Nabi Rasulullah SAW, barang siapa yang menghadiri majlis, berkumpul dalam majlis zikir, majlis ilmu, itu Allah akan menghapus dosa-dosanya. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini semuanya itu menghapus dosa. Semua, dari bangun tidur sampai tidur lagi, Allah menghapus dosa. Bagi orang yang mau beriman dan mau yakin, mau beramal soleh di dalam bulan Ramadan. Contoh, kita mulai bangun sahur, Allah limpahkan rahmatnya. Ini tema kali ini saya masalah fadilah bulan Ramadan. Jadi dari mulai sahur Ramadan, Allah menurunkan di bulan Ramadan 2 hal, yaitu Allah perintahkan untuk berpuasa, dan Allah mengistimewakan menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka syahrul Ramadan alladziina unzila fiihi al-Qur'an, ujung-ujungnya la'allakum tashkurun, agar kamu itu bersyukur, agar kita bersyukur. Yang pertama la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Allah perintahkan kita berpuasa, tujuannya untuk kita itu bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah itu maksudnya itu apa? Coba, waktu kita puasa, walaupun itu makanan halal,
makanan yang thayyibah. Maksudnya halal thayyibah, halal baik, thayyibah itu yang berprotein. Jadi begini, kalau puasa itu tidak boleh asal makan. Jadi harus dipersiapkan. Misalnya begini, kalau puasa, buka puasa jangan pola-pola. Allah berfirman, kulu wasrobu wala tusriku, makanlah seperlunya. Nanti waktu sahur, nah itu coba kalau penjenengan waktu sahur gak makan, besok pagi lemes. Walaupun orang puasa itu hawanya lemas, tapi kalau sahurnya cuma asal-asalan, bagaimana mau ibadah? Mau sholat gimana, mau baca Quran? Jadi jangan dibalik. Waktu buka Quran, buka air putih, teh hangat, jus, kolak. Habis kolak, apalagi bakso. Habis bakso, nanti mau tarawih, padang. Udah bisa sholat tarawih walaupun 1 juz. Paling 30 waktu sudah keluar. Walau dori dengan hanya uang saja. Maka ini fadilahnya bulan Ramadan sebenarnya Rasulullah suruh tasum, sampailah pasti akan sehat. Sehat itu bonus dari puasa. Coba aja penjelasan puasa kita itu sudah berapa hari? 3 hari ya. Nah, biasanya kita itu pagi makan, nanti habis lagi camilan makan, habis makan ada teh makan lagi, terus saja. Nah sekarang dibatasi supaya apa? Kita ingat sama Allah. Mau sholat ke masjid saja sudah kenyang boro-boro Pak, sudah kenyang. Cuma hawanya gede-gedean aja. Oleh karena itu Allah berletakkan supaya berpuasa fadilahnya. Pertama, agar kita bertakwa kepada Allah. Yang kedua, agar kita itu lebih baik, itu lebih sehat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Yang kedua, puasa itu fadilahnya cuma sholat sudah, tidak ada lagi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman. Iman itu apa sih? Kadang-kadang semua ulama itu iman. Iman itu begini, kalau saya sederhanakan bahasa, man shoma iman, barang siapa yang puasanya yakin dari Allah dan pahala dari Allah, mengharap pahala Allah dan ampunan dari Allah dan mencari ridho dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosa. Jadi kalau puasa ini kan berulang-ulang, bertahun-tahun, alhamdulillah. Jadi puasa itu jangan biasakan tradisi. Puasa enggak. Puasa itu al-yawm asyamu rahmah. Di awal bulan Ramadan, awal ini kan bulan Ramadan baru 3. Ini penuh rahmat. Apa itu rahmat? Kebaikan. Sabda Rasulullah, barang siapa yang dilihat oleh Allah di awal bulan Ramadan, Allah akan mencurahkan rahmat. Bahkan Allah tidak akan mengazab, tidak akan menimpakan bala. Tahu bala? Ada azab, ada bala, ada ujian.
Karena jamaah yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah wa bihi ni'matil iman, kita di tahun 2005 diberi kesempatan untuk puasa lagi. Ada saudara kita sudah dipakai oleh Allah, ada masih kita diberi umur, masih diberi umur, dan Allah masih memberikan ampunan. Jadi mohon maaf pada jamaah, kita ini harus banyak bersyukurnya. Tahun ini mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan kita full penuh ampunan dari Allah. Bahkan Rasulullah SAW, celakalah orang yang di bulan Ramadan tidak diterima puasanya. Kata Rasulullah itu, ya Rasulullah, siapa yang tidak diterima? Yang pertama anak durhaka. Maka itu na'udzubillah, jangan sampai selama bulan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah puasanya. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahmi, na'udzubillah, itu yang tidak akan diterima oleh Allah. Tatkala Rasulullah SAW kebimban, Rasulullah amin, amin, amin. Nah, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, engkau yang maha tahu, engkau membaca amin itu ada apa? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril berkata begini, celakalah orang yang di bulan Ramadan yang tidak diterima puasanya. Kata malaikat Jibril, anak yang durhaka. Yang kedua, orang yang memutuskan tali silaturahim dan sangkal kebaikan, orang yang tidak menjaga lisannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kan puasa itu berulang-ulang, dan Allah memberi kesempatan kepada kita. Hati-hati dalam kita berbicara, terutama kepada putra putri kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Ini paling bahaya, orang suka memaki, mencaci memaki, atau bergibah. Dan puasa yang membatalkan puasa pahala itu, yang pertama bergibah, berdusta, dan mencaci maki. Nah, mau pahala kita kembali kepada orang. Pada suatu riwayat, nanti di hari yaumul kiamah ada pahala yang tidak pernah dilakukan seseorang tapi mendapat. Misalnya, kita itu bergibah kepada orang yang tidak pernah beribadah, tidak pernah melakukan amal soleh, dan orang itu suka judi, orang itu suka minum khamar, orang itu suka berzina. Kemudian kita bicarakan. Nah, beda fitnah sama gibah. Kalau berbicara kepada orang dan orang itu orangnya suka zina, suka mencuri, suka minum minuman, kita bicarakan. Benar itu orang, maka itu disebut gibah. Namun kalau kita bicara kepada orang dan orang itu tidak pernah melakukan, maka orang itu disebut fitnah. Dan yang membahayakan puasa itu adalah kita bergibah, berfitnah, atau mengadu domba. Oleh karena itu, puasa itu betul-betul puasa hati.
Kalau nggak bisa lebih baik diam. Siang hari rumah dari sahur sama istri mau ngomong, kan biasa di televisi ya, banyak itu gibah, itu nggak usah dikomentari. Nanti amal dia akan kepada kita di hari yaumul qiyamah. Tatkala Allah menyerahkan buku catatan namanya Illiyin, menyerahkan catatan amal kita kepada kita, itu ada buku, ada amal. Ya Allah, saya ini nggak pernah zina, saya ini tidak pernah minum minuman, saya ini tidak pernah korupsi, saya ini tidak pernah dianiaya. Dari mana ini? Kata Allah, waktu di alam dunia suka mencaci maki, suka ghibah, dan suka menghakimi. Dengan bulan Ramadan ini yang banyak ilmu sebenarnya, agar puasa Ramadan itu pertama diridhoi, diterima, diampuni. Sebab kita sudah payah dari mulai sahur, dari bangun malam-malam sahur, sudah payah-payah lama. Dengan kita tidak diterima puasa kita, maka okelah. Oleh karena itu, ini kepada adik-adik, anak-anak muda, hati-hati. Walaupun kita bercanda, walaupun kita hanya kelakar atau menyindir, tidak boleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini, tahun ini lebih kualitas gitu dari tahun kemarin. Kalau untuk tahun kemarin cuma ya makan, menahan makan, minum saja. Sekarang itu lebih ditingkat lagi emosi kita, tidak gampang marah, tidak gampang emosi, itu kan lebih meredah, lebih bijaksana. Yang kedua, ibadah kita itu jangan sebatas hanya melakukan kewajiban. Saya wajib ke masjid, saya gak enak, maka pahalanya hilang. Maka Allah menyindir seperti orang yang berinfak, bersedekah, itu seperti batu pertumbuhan debu. Habis debu ada hujan, habislah debu, tinggal batunya saja. Nah, di dalam Ramadan, puasa Ramadan, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, yaitu iman, Islam, dan kita kekuatan ketaatan. Contoh, kalau kemarin sebelum Ramadan, ya terutama ibu-ibu balik lagi enak masak, sudah waktu sholat, apalagi bikin masakan, kita datang waktu, udah gampang saja, nanti sebentar lagi. Maka itulah yang gugurnya pahala kita. As-sholatu ala waqtiha, ya cepat. Maka dalam suatu riwayat, kalau orang itu sudah waktu sholat, kemudian ajal tiba, belum sholat, nah itu dosanya lebih besar. Itu sholat nggak bisa dikodok, sholat nggak bisa diganti. Kalau bahasa boleh, misalnya ibu pas jam 12 lagi puasa, datang bulan batal, maka harus diganti di hari berikutnya. Kedua lagi dari Siti Aisyah, kalau seorang ibu ini masalah haid datang waktu sholat, misalnya asar, sudah waktu sholat, ibu menunda sholat itu.
waktu asar sudah tiba, tidak sholat, datang haid, wah lebih besar ya. Maka harus diganti sholat itu. Maka hati-hati. Maka Allah peringatkan as-sholatu ala waktu ya. Sholat itu tepat waktu, tidak bisa diukur, tidak bisa diajukan. Seperti maut itu nggak bisa diajukan, nggak bisa diukur. Makanya di waktu Sya'ban itu ada hari 1 Sya'ban, itu Allah akan mengubah takdir, Allah akan mengubah rezekinya hamba di waktu 1 Sya'ban. Nah oleh karena itu kemarin sudah kita lakukan, semoga Allah mengubah takdir kita, yang umurnya, yang rezekinya. Oleh karena itu disambung dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan dua, yaitu Allah perintahkan lis-shadaqati Ramadan siap. Sedekah di bulan Ramadan itu lebih mulia dibanding sedekah di tempat yang di hari-hari yang lain. Maka kata Rasulullah, bergegaslah semampu dan seada-adanya. Mampunya apa silakan. Misalnya kita mampunya air putih, ilmu. Bahkan kalau kita tidak mampu untuk harta, maka untuk berlaku tidak mungkar itu suatu sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamthali orang yang bersedekah itu seperti itu dilipat seperti padi. Kalau di Indonesia itu padi itu kan tumbuhnya itu berkakek. Itu tafsir oleh Allah diperumpamakan Allah lipatkan sampai 700 kali. Maka orang yang bersedekah di bulan Ramadan kontan, Allah tidak pakai aling-aling. Orang yang susah Allah mudahkan, orang yang sakit Allah sembuhkan, orang yang sehat Allah turunkan rahmat. Maka di bulan Ramadan jangan kemana-mana. Kalau sudah habis bulan Ramadan tidak ada rahmat, sudah tidak ada itu setelah dan pertengahan maghfirah. Maka jangan kita kemana-mana. Ada orang yang datang ke rumah dengan busuk, maka sapa dengan kasih sayang. Pada zaman Rasulullah SAW ada seorang ibu tiap hari itu ambil telur. Jadi kalau burung itu bertelur sama dia itu diambil. Ini pada zaman Nabi Sulaiman. Kalau itu diambil itu marah burung itu. Karena telur itu akan menjadi anak. Kemudian telur ayam itu burung itu ngadu ke Nabi Sulaiman. Dia ini karena Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan bahasa burung. Ini telur kami ini diambil terus sama si fulan ibu ini. Kemudian Nabi Sulaiman tahu. Didatangilah seorang si ibu tadi. Kenapa kamu itu mengambil telur burung ini? Karena telur itu akan menjadikan keturunan si burung. Kemudian berikutnya dikasih peringatan tidak mempan sampai 4 kali. Burungnya itu marah, wahai Amirul Mukminin, ini telur saya diambil lagi. Sampai Nabi Sulaiman mengutus jin, 2 jin, agar menunggu sarangnya burung tadi, agar si ibu tadi tidak mengambil, dijaga sama jin.
tatkala suami istri itu melihat telur burung itu sudah banyak, besok paginya si keluarga bapak ini kedatangan musafir, kedatangan orang yang umum kusuk, minta sedekah, sama suaminya dikasih sedekah. Kemudian suami tadi diingetin sama istri, ayah kita ambil telur burung itu, padahal telur burung sudah dijaga sama jin. Tatkala mengambil sarang burung telur itu, bapak tadi, Allah mengutus malaikat untuk mencekik dua jin tadi. Jadi waktu diambil sama bapaknya itu tadi, suami itu telurnya itu dijaga oleh jin. Allah mengutus jin tadi, malaikat Jibril untuk mencekik dua jin tadi, dilemparkan, kemudian diambillah telur. Setelah itu jin laporan ke Nabi Sulaiman, ya Amirul Mukminin, kami tidak sanggup untuk menahan sarang burung tadi karena malaikat Jibril mencekik leher. Dan Allah turun, aku mengizinkan orang ini mengambil telur sarang burung tadi karena dia sudah bersedekah. Betapa hebatnya itu fadilah Ramadan, sedekah. Masyarul muslimin jamaah majlis taklim rahimahullah. Allah perintahkan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah di waktu pagi, itu ada dua malaikat itu. Malaikat itu berdoanya begini, ya Allah, kayakan hamba-Mu ini yang sedekah di waktu pagi. Yang kedua malaikat berdoa begini, ya Allah, bangkrutkan orang ini, celakakan. Maka masyarakat muslimin, hati-hati di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu taat, bulan banyak taat kepada Allah, terutama menjaga lisan dan jangan suka sedikit berkata kotor, mencaci, berkata hina, berkata baik. Kalau kita tidak bisa berkata baik, diam. Maka kalau ada kita yang mengajak seperti itu, anak sorry, maaf ya, saya sedang puasa. Nah kadang-kadang suami istri juga begitu. Kalau istri mengajak berbicara, maaf ibu, kita lagi puasa. Sebab emang puasa itu kata Allah, maghfirah, ampunan tidak ada di bulan lain, cuman balasannya surga dan yang kedua bebas dari siksa neraka. Nah, seperti orang sakit menanggung, orang sakit masih nggak sembuh meninggal itu husnul khatimah. Allah masukkan surganya tanpa hisab. Kalau kita sakit perut, jangan busuk. Bacakan alhamdulillah, jangan innalillahi. Kalau kita beri sakit, jangan innalillahi, alhamdulillah. Itu menguras penyakit kita, tidak dibakar besok hari jauh-jauh. Nah Ramadan kita dari pagi sampai sore ini 14 jam menahan makan dan itu panas sekali. Itu hakikatnya membakar penyakit, membakar dosa-dosa kita. Jadi adik-adik ini generasi harus kita ini sempurnakan puasanya, walaupun mengapa pahalanya bagi orang baik. Jadi kita yang dewasa puasa menahan itu kita sedang dibakar oleh api neraka. Nanti besok kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Tabarakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa lil hakim wa taqwa
Qul hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ini mudah-mudahan saya berwasiat untuk oleh-oleh pulang dari masjid dapat oleh-oleh di dunia wal akhirat. Semoga kita diberi panjang umur. Amin. Saya memberi wasiat ini, amalkan. Siapa yang ingin doanya dijabah? Ingin doanya dijabah? Siapa yang tidak punya dosa di sini? Ada yang tidak punya dosa? Dan saya juga banyak dosa. Sabda Rasulullah, ini Al-Qais katakan begini, jika doa kita ini diijabah oleh Allah, ini doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kita sama-sama ya, pulang dari masjid amalkan. Setelah sholat, pada sholat amalkan doa ini. La bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sudah hafal? Dapat. Yang kedua, jika bapak ibu nggak sempat assalamualaikum, astagfirullah, nggak sempat itu, subhanallah, nggak sempat, kata Rasulullah dalam ya Mu'adz bin Jabal, aku ingatkan, aku beri agar Allah membantu untuk selalu sholat ibadah, maka kau jangan tinggalkan doa. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Udah hafal ya? Tahun yang lalu saya sudah nyampaikan, supaya kita itu mudah-mudahan diberi panjang umur. Kalau enggak, Allah beri kesempatan dalam keadaan usia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita baca sebelumnya dengan surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aqrartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minadz dzalimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini